ada nggak sih solusi dari Cat buat menghadapi viewer-viewer yang nggak enakin ini? Untuk solusinya itu paling yang pertama-tama kita harus confront sebagai streamer ya. Streamer itu harus confront mereka. Karena kalau misalnya kita diemin aja nih, itu tuh bakal kasih kayak semacam permission gitu loh ke viewer-viewer lain untuk mengikuti apa yang si orang aneh itu lakukan gitu. Paling delete message mereka, terus time out, terus ban gitu kan kalau emang udah bikin gak enak banget nih gitu. Terus yang terakhir nih yang menarik nih menurut aku, kita tuh juga kadang sebagai streamer itu mungkin ada baiknya kita remind other streamers juga nih, apalagi kalau misalnya viewer yang berulah di streamer kita ini tuh juga berpotensi untuk berulah di stream orang lain gitu. Misalnya kamu ngelihat kayak ini ada orang aneh ini tuh ada di streamer orang lain gitu kan. Sebenarnya untuk saling jaga aja sih, jangan sampai aneh-aneh gitu. Terus ini dong ceritain perjalanan streamingnya Cat, apa di awalnya penontonnya sepi, terus apa yang mengubah itu kira-kira? Oh iya tuh, itu juga kayaknya kalau mau mau mulai sesuatu tuh kayaknya yang ditakutin itu ya, kayak kalau sepi gimana gitu. Iya, emang itu abang ada sih perasaan seperti itu ya, kayak emang di awalnya penontonnya sepi nih, nggak ada yang nonton sama sekali kan gitu. Tapi aku coba ngeberaniin diri untuk sharing ke grup teman-teman terdekatku, apalagi yang suka gaming nih gitu kan, kayak BTW kalau kalian kayak gabut nih gitu, kayak aku streaming lo di Twitch gitu, tapi aku nggak jago-jago amat, jadi kayak just for fun lah gitu. Oh, dari teman-teman berarti ya awalnya. Sejak saat itu aku mulai kayak nambah komunitas, terus aku mulai nambah kayak viewer, tapi ya gitulah sedikit-sedikit nambah follower, subscriber, terus juga engagement melalui saling rate tadi gitu kan, saling rate gitu, akhirnya kita jadi nambah teman juga. Terus juga aku sering nongkrong di beberapa komunitas, di beberapa channel stream yang aku suka gitu. Oke. Sama aktif di Twitter juga ya, ngaruh nggak sih? Ya ngaruh sih sebenarnya kayak gitu, kayak untuk ngasih tahu kalau misalnya kita live gitu kan. Oh iya. Nih tungguin ya, aku lagi OTW menuju ke sana. Gak apa-apa. Aku bingung tadi. Titiknya Kita mau lawan Mbak nih. Mbak. Oh iya. Oke. Mbak Oceanit. Ini aku Mbak sempat Oceanit. disarankan sama Sup untuk pakai ini apa sih yang inilah yang bisa yang SS-an ini. Oke. Si Mas Kaya, Babang kayak. Babang Kaya. Sambil aku OTW, aku mau nanya juga nih, Kat. Orang-orang sekitar kamu tuh pernah nggak sih ada yang kayak komentarin atau kayak mengecilkan aktivitas kamu sebagai streamer gitu? Terus kalau ada, kamu ngadepinnya gimana? Kalau untuk so far sih untungnya semua orang itu suportif nih, orang-orang sekitarku gitu. Dan aku malah banyak dibantu nih, akhirnya kayak tadi temanku Art itu sebenarnya dia teman dari real life friend lah gitu. Oh iya. Gitu, terus kayak ya emang awalnya ada yang kaget, terus kayak ada yang ngaguin juga gitu kan. Terus juga keluarga juga sebenarnya belum ngerti juga nih streaming tuh apaan sih gitu kan, tapi aku bilang hobi aja gitu. Tapi sekarang udah ya dikit-dikit udah mulai kayak mengapresiasi gitu. Tapi mostly sih sekarang suportif ya orang-orang yang real life yang tahu kalau aku streaming itu gitu, yang in real life. Gitu berarti perlakuan orang gitu berubah kali ya setelah audiensnya Cat jadi lebih besar gitu ya? Iya. Terus kalau misalnya pas kamu streaming, kamu pernah dapat kayak komentar negatif gitu nggak? Terus atau nggak kayak dibully gitu? Oh, kalau misalnya untuk kalau komentar negatif sih sebenarnya pernah ada yang bilang kayak ini sih, kalau misalnya dari ini ya, dari chat gitu, pernah ada kayak ini, kayaknya nih bocil sih mungkin ya, kayak kakak tuh kenapa sih main game yang kayak kok berani stream sih kalau main gamenya tuh nggak jago gitu. Oh, kayak shady gitu ya. The Audacity gitu kan, kayak kok gitu sih, ini tuh kayak ya paham sih, karena kan emang kalau misalnya teman-teman pada nonton Twitch gitu kan, itu kan banyak banget kayak orang-orang pada jago-jago banget nih gitu main Genshin-nya gitu kan, tapi kayak aku emang nggak jago gitu. Nah itu kok aku ngerasa kayak lumayan down aja sih pas denger itu kan, tapi kayak aku juga ini paling bocil atau gimana gitu, tapi kayak itu jadi kayak agak kepikir juga kan, kayak emang aku pantas apa stream gitu. Gitu sih, tapi kayak lama-lama ya lama-lama kayak udahlah, ini kan aku juga stream kan buat melepas stres, jadi kayak nggak mau terlalu stres banget gitu loh. Iya gitu aja, dibawa santai. Jadi cara kamu nyikapinnya adalah kamu kayak ya udah balik lagi ke tujuan awal kamu streaming gitu ya, bukan untuk menyenangkan ekspektasi orang-orang doang gitu kan. Iya benar sih, jadi kayak ya udahlah.
Terus pernah nggak sih Cat consider untuk berhenti entah karena awalnya sepi atau karena komentar negatif kayak tadi gitu? Terus gimana caranya buat kembali konsisten streaming? Kalau mau berhenti sih untungnya belum pernah ya. Jadi mungkin, dan ini tuh mungkin bukan dikarenakan oleh komentar negatif dari orang yang tadi gitu. Cuman sebenarnya timbul dari diri sendiri sih sebenarnya. Karena kadang ngeliatin streamer lain tuh kayak lebih jago, lebih cakep, lebih yang kayak wah bener-bener streamer material banget deh gitu kan. Dan kadang aku tuh ngerasa kayak imposter aja gitu loh, dan akhirnya nggak pede, kayak aduh pantas nggak sih aku tuh stream gitu kan, kayak aku tuh nggak pro banget gitu loh, kayak I'm so far from being pro gitu. Dan pengetahuan gameku juga terbatas banget gitu karena aku casual gamer. Jadi kayak banyak banget faktor-faktor yang kayak nggak pengen berhenti, cuman kayak nggak pede aja gitu. Nah aku tuh cara jadi konsistennya itu aku pasang mindset kalau streamku tuh harus jadi safe space tadi kan, kayak aku tuh this has to be my safe space. Dan aku nggak akan biarin orang-orang kayak troll atau kayak orang-orang kayak bocil-bocil tadi gitu untuk kayak menjatuhin diri aku atau menjatuhin nggak kepedean aku gitu. Ya dengan ya moga-moga dengan adanya kepedean itu akhirnya kayak jadi kayak bisa pede lagi untuk bisa streaming. Aku juga sebenarnya streaming gini bareng GGGO awalnya nggak pede kan, karena kan ya emang aku baru mulai main game tuh sekarang. Cuman untungnya karena ada Sup dan teman-teman lainnya, aku jadi gas aja deh gitu. Tapi Kat tuh kalau streaming kamu emang itu sumber pendapatan kamu gitu, kayak pekerjaan utama kamu, atau ini tuh lebih ke hobi? Kalau buat sekarang sih lebih ke hobi aja ya. Soalnya pendapatan dari stream ada sih sebenarnya kan. Kita kan bisa subscribe nih gitu kan, subscribe, donate gitu. Tapi pendapatan masih belum bisa dibilang jadi sumber pendapatan banget sih ya, yang kayak belum terlalu rely banget ke streaming gitu ya. Karena belum seberapa. Jadi kayak untuk sekarang masih bener-bener hobi aja sih gitu. Gitu sih. Terus jadinya ngatur waktu antara streaming dan gaming sama day job gimana tuh? Biasanya sih kalau aku main game atau aku stream itu strictly habis jam kerja nih gitu. Paling kayak durasinya 2-4 jam lah gitu kan. Terus biasanya sih setelah jam makan malam nih, kayak jam 7 malam gitu. Terus menurutku nih, karir sama real life situation itu harus jadi prioritas. Karena tadi kan kayak ini aku nggak bisa jadiin sebagai sumber pendapatan banget gitu. Aku coba buat konsisten dengan frekuensi stream, tapi kalau ada kerjaan untuk kayak lembur atau kayak kadang-kadang ada, karena aku juga freelance nih gitu. Freelance dan atau ada kayak acara sama teman-teman gitu yang real life, ya aku tuh harus ngutamain gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada acara-acara seperti itu, aku harus kayak paling cancel stream atau mungkin kayak aku reschedule gitu. Jadi kayak emang kalau aku kecapean juga kayak yaudah aku nggak jadi stream, aku ya udah istirahat aja gitu. Gitu sih ya, paling kayak ya saran buat temen-temen nih kalau emang mau mulai stream gitu, kalau emang belum bisa dijadiin sumber pendapatan, ngutamain sekolah sama karir dulu aja gitu. Kayak ya dibawa santai aja dulu gitu kan. Terus menurut Kat, kalau mau jadi streamer perempuan tuh ada kualitas khusus gitu nggak sih yang diperluin? Terus kayak kalau misalkan ada nggak sih kayak kualitas-kualitas yang dianggap diskriminatif gitu, kayak misalkan kan banyak yang mungkin yang expect streamer perempuan tuh harus seksi gitu. Bener sih. Kalau misalnya kualitas khusus yang dimiliki sama streamer cewek itu definitely yang pertama itu karisma. Terus yang kedua itu harus berani untuk bisa menjadi dirinya sendiri di stream gitu. Jadi kayak bebas berekspresi, nggak membatasi reaksinya mereka gitu. Terus yang paling penting nih dan yang terakhir ini, just know your boundaries gitu. Just know your boundary, karena menurutku tuh boundary itu penting banget buat streamer cewek untuk bisa menjaga diri sendiri gitu. Terus ya kalau misalnya ada yang flirting kayak kadang-kadang you have to know when it's good for you or when it's decent for you. Tapi kalau emang udah aneh-aneh, you have to make an action gitu sih. Itu aja. Terus kayak kualitas yang diskriminatif itu ya tadi yang kayak tadi Pai udah bilang ya, kayak harus kelihatan enak dipandang nih, harus seksi gitu tuh pasti ada aja kayak stigmanya gitu kan.
Terus yang kedua itu streamers ada kayak semacam stigma kalau streamers are your friends and have to be emotionally ready or available for your viewers gitu. Nah itu nggak selalu benar. Karena streamer juga punya kehidupan pribadi nih gitu. Ya kan betul, kayak betul. iya. Betul. Itu yang kadang dilupakan ya sama viewer gitu. Oh ya, BTW ini gamenya kita pause dulu karena obrolannya seru, jadi kita lanjutin ngobrol aja ya. Oh ya, boleh. Boleh. Ya. Gitu. Iya. Terus Kat ada nggak sih streamer panutan gitu yang perempuan ya? Iya. Terutama. Kalau yang banyak sih sebenarnya. Banyak banget nih, aduh kayak aku sampai susah pilihnya karena banyak banget. Yang pertama, ini aku bagi ya jadi kayak streamer Indo dulu sama terus streamer luar ya. Kalau dari Indo itu kalian harus follow namanya Nenganci. Ini Twitch channelnya itu twitch.tv/Nenganci dan dia juga streaming mostly Genshin dan dia juga kadang-kadang stream kayak indie narrative game gitu. Oh, ini dari Indonesia ya? Dari Indonesia gitu. Oke. Terus juga ada Reci, dia itu VTuber nih sebenarnya. VTuber twitch.tv/Reci RACHIE. Namanya ada Savvy Plays. Jadi tuh dia Genshin content creator. Twitch channelnya itu twitch.tv/Savvy_Plays. Jadi SAVY_Plays. Yang terakhir mungkin teman-teman suka denger namanya Pokimane. Iya, ini aku sering dengar. Karena dia stream Valorant juga kadang-kadang. Iya, dia stream Valorant dan dia tuh chill banget deh orangnya, kayak ya ampun sambil ngobrol, terus kayak sambil dan kadang tuh dia suka orangnya random banget kan. Iya. Random banget sambil ngobrol terus kayak nemuin apa di internet. Aduh, seru sih dia. Apa nih Kat tips sama triknya untuk teman-teman yang mau mulai streaming? Ini sih sebenarnya bukan khusus streaming tapi Oh kayak iya, main yang games main in games in general, general gitu. boleh deh. Kadang-kadang kan suka ada teman-teman yang takut ya buat mulai main games gitu. Oh ya kayak aku, tadinya aku takut mau mulai main game karena terlihat intimidating, tapi ternyata seru kok. Iya, chill aja sih. Paham banget sih, kadang-kadang kan kayak waduh pressure banget nih kan dunia game kan langsung kayak wah banyak semua orangnya meta-meta gitu kan. Iya, paling tipsnya sih yang pertama-tama tuh kayak find your preferred gameplay nih gitu kan. Kira-kira kamu carilah game yang cocok buat playstyle kamu gitu. Terus yang kedua itu kayak find out why you wanna play games in the first place. Jadi misalnya kayak kamu tuh main game tuh buat apa sih gitu kan. Kamu tuh mau ngumpulin achievement atau kamu kayak yaudah ya casual aja gitu main buat seneng-seneng lepas stres. Gitu sih. Terus paling kamu juga cari komunitas sama teman-teman yang sesuai dengan playstyle sama preference kamu. Iya, kayak good girl ya. Iya. Yoi, bener. Gitu. Terus have fun aja sih, kayak ya udah bawa santai aja, have fun, be yourself. Terus kayak ya kalau ada yang coba menjatuhkan kamu ya jangan dibiarin gitu. Gitu-gitu aja. Terus ini pertanyaan apa ya? Iseng-iseng aja sih, kayak ada nggak sih dunia gaming yang ideal buat Kat? Dunia ideal, gaming yang ideal itu ya. Buat perempuan gitu. Buat Betul. perempuan. Paling dunia yang menurutku sih dunia yang kayak saling menghargai dan respect satu sama lain nih gitu kan. Tanpa adanya pemain cowok yang mungkin gengsi atau insecure gitu. Terus paling juga kayak dunia yang ideal itu dimana cewek tuh bisa dihargain, tapi nggak hanya fisiknya doang gitu loh, nggak dikit-dikit tahu kan yang kayak di aneh-aneh Objectify, sexualize gitu. Gitu. Jadi kayak ya kita kan sama-sama main game juga nih, kayak sama-sama mau senang-senang, jadi kayak ya udah nggak usah kayak aneh-aneh deh gitu. Nggak usah aneh-aneh ya gitu aja sih. Saling respect aja gitu sih. Terus harapan kamu buat perlakuan terhadap streamer atau gamer perempuan in general tuh kayak gimana sih? Harapannya kedepannya nih semoga komunitas gaming dan stream nih bisa sama-sama nyiptain environment yang aman, terus bisa senang-senang melalui game, bisa santai-santai, bebas buat ekspresi gitu. Jadi tuh ya semoga kita untuk kedepannya tuh bisa menciptakan lingkungan yang aman gitu. Karena yang tadi mungkin aku lupa cerita kali ya, kayak pas ada yang kejadian yang orang aneh di stream aku itu, aku tuh sempet diingetin sama salah satu dari sesama streamer cewek juga gitu. Dia japri aku, dia bilang kayak BTW hati-hati nih gitu, selain modku ya gitu kan. BTW hati-hati gitu, viewer ini tuh
aneh-aneh lah di stream kamu dan kamu mungkin gak nyadar gitu. Dan akhirnya kita sama-sama diskusi dan ternyata si viewer ini tuh juga behave yang sama dan bahkan lebih parah lagi di streamer yang cewek yang lain gitu loh. Jadi akhirnya aku sama streamer cewek ini nih, thank you banget ya BTW ya, you know who you are. Kita akhirnya sama-sama untuk remind other female streamers yang sempat disinggahin sama orang aneh ini gitu. Dan aku ngerasa kayak wah, ini tuh supportive banget, tapi kayak this is a very sad situation ya, karena kayak kita harus kita harus masih harus remind satu sama lain gitu loh, sementara mungkin aja tuh streamer cowok nggak ada yang mengalami ini gitu. Jadi regardless of our race atau gender identities atau cultural backgrounds gitu ya, I hope the gaming community will be a better place in the future gitu. Iya betul. Haters jangan gitu lagi ya. Tapi setuju sih, aku juga mengharapkan hal yang sama gitu untuk ini gaming buat perempuan sama buat streamer perempuan juga. Katanya viewer, tapi kok sexualized? Oke, kayaknya obrolan kita udah sampai sini aja. Kita mau lanjutin main nih. Tadi kita di Oceanit mati semua. Iya, Jadi aku tuh tadi hampir membunuh ininya apa sih tadi babinya itu, babi hutan. Babi hutan. Iya, tapi dia udah sekarat, terus aku tiba-tiba diseruduk sama dia, aku yang mati. Ya udah, jadi kita mau lanjutin main lagi, mau nyoba ngelawan Oceanit lagi. Sebelum aku tutup, aku mau bilang jangan lupa komentar, like, subscribe. Jangan cuman Good Girl Game On doang, tapi channelnya Clovis Cat juga. Betul. Di subscribe Twitch-nya, di follow Twitternya. Terus ya udah, kita pamit dulu. Oke deh, kalau begitu. Terima kasih Clovis Cat udah mampir ke GGGO. Terima kasih. Thank you. Terima kasih udah nonton juga teman-teman.